Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat-sahabat semua. Apa kabar nih? Senang banget deh bisa masih diberi kesempatan untuk sharing IG live malam ini ya. Malam ini saya spesial banget nih, akan sharing IG live bareng sahabat saya dengan tema yang sangat menarik, yaitu betapa pentingnya ya perempuan itu mempunyai uang sendiri gitu. Pasti pada penasaran ya. Sebentar, saya undang dulu tamu spesialnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh iya nih, absen dulu. Dari mana aja ini? Coba. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai Sali. Tunggu, ini ketinggian handphonenya. Geser-geser dulu. Aduh, Iya, dulu. bener nih. Maklum, amatir ya, amatir. Udah profesional juga. Hadir. Aduh, apa kabar Mbak? Alhamdulillah. Sali apa kabar? Alhamdulillah. Aku di Bali dan kau di Jakarta. Aman, hadir. Aduh, bismillah ya, semoga sinyalnya bersahabat dengan kita. Semoga baik-baik aja nih, kayaknya cukup lancar, tapi let's not jinx it. Mudah-mudahan baik-baik aja. Sip, iya. Jadi aku pengen memperkenalkan dulu tamu istimewa malam ini yang sharing IG Live bareng kita adalah sahabat saya yang saya kenal di awal itu kita ketemu di eventnya Backcraft. Iya, itu 2006. Itu 2006 tahu. Udah lama loh, Mbak. Enggak salah, Ding. Salah. 2016, salah. Oke, 2016 aku baru nikah. Belum. 2016 salah. 2016, iya. Kurang 10, betul. 2016. Betul, 2016 di mana Mbak? Masih ingat nggak Mbak di mana? Di Jakarta bukan, Sol? Di Jakarta ya? Soalnya dua kali kan? Iya bener, aku sama Mbak Wina tuh maksudnya beberapa kali ketemu, kita lupa juga eventnya di mana karena kan Backcraft itu kita keliling beberapa kali ke daerah-daerah kayak gitu. Dan yang jujur kedua ke Lombok bukan, ke Mataram. Nah, kayaknya kalau Lombok, yang itu yang kita ngobrol banyak. Iya, kalau nggak Lombok apa Padang, lupa deh aku beneran. Bener. Iya, yang Lombok aku inget. Lombok ya. Dan jujur aku di situ kayak kagum banget ngedenger Mbak Wina menyampaikan sesuatu yang sebenarnya rumit, tapi Mbak Wina tuh nyampeinnya sangat renyah banget gitu loh. Jadi aku dengernya juga seneng, terus gampang dipahami gitu kan. Di situ sih aku mulai tertarik ingin mengenal lebih dekat gitu. Kabisanya emang ngomong sih soalnya. Keahliannya alhamdulillah diberikannya adalah untuk bicara. Terus yang bikin aku kaget ya, aku kan hobinya nonton bioskop, ya kan? Yang bikin aku kaget tuh tiba-tiba ada di layar bioskop. Kamu nonton ya? Mbak, beneran, aku sampai kucek-kucek mata. Itu bener gak sih Mbak Wina? Aku bilang kayak gitu. Jadi dokter ya sekarang. Jadi iya, yang 2 garis biru ya. Iya, alhamdulillah aku main film. Ya ampun, keren banget sih Mbak. Anda bener-bener bermulti talenta wanita. Iya. Kayaknya begitu nembus umur 40 itu bener-bener yang udahlah ya, segala aja deh dikerjain gitu kayaknya. Iya, cuma aku sering bukan hanya di 2 garis biru, di itu juga apa namanya yang di pantai-pantai Kulari ke pantai. Kulari ke pantai. Ya ampun. Dan karakternya tuh berbeda-beda gitu loh. Di situ yang ibu-ibu rempong, terus yang apa dokter nanganin bersalin gitu, gitu ya. Iya, alhamdulillah seneng. Tapi itu kayaknya sutradaranya yang jagoan. Keren banget. Dan filmnya itu film yang sangat mengedukasi. Jadi aku percaya sih Mbak Wina ini kan sosok wanita yang sangat cerdas. Jadi pasti pilih-pilih dong. Banyak tawaran film, cuma dipilih-pilih yang memang berdampak. Nggak banyak Sal, emang cuman itu yang ngajakin. Ya udah aku ajakin ya. Aku ajakin main film 1000 kisah menginspirasi bagaimana? Oke, baik. Nanti aku periksa dulu ya. Terlalu serius. Jadwalnya.
jadwalnya. Iya, ya. Masya Allah. Jadi aku seneng banget dan bangga gitu Mbak udah berkesempatan kenal sama Mbak Wina yang sangat menginspirasi ya kan. Di balik itu semua aku lebih fokusnya sebenarnya ke ini ya, maksudnya keahlian Mbak Wina di finansial kayak gitu. Alhamdulillah Apalagi masih maksudnya diakuin. ya, oh banget lah gitu. Masih Apalagi ya, Sal. apalagi lebih ke perempuan gitu. Jujur, Yes. aku beberapa bulan lalu kan aku sempat konsultasi juga dong sama Mbak Wina gitu kan. Ya, Pasti kita Mbak sempat Wina ngobrol tahu ya. lah. Iya, Mbak Wina juga pasti tahu keadaan aku seperti apa dan alhamdulillah Mbak Wina tuh sangat memberikan solusi. Jadi Mbak Wina tuh ngasihnya kayak pandangan gitu, terus arahan. Jadi terserah kitanya mau memilihnya seperti apa. Tapi Mbak Wina akan kasih tahu segala resikonya. Kalau misalkan ini resikonya seperti ini, nah ini baiknya seperti ini. Itu yang aku suka Mbak. Maksudnya aku bukan hanya Mbak Wina yang pertama kali, aku udah pernah juga gitu kan konsul sama orang, tapi tuh bahasanya kayak terlalu berat, apa akunya yang bego gitu kan, tapi aku tuh mencernanya susah gitu, kok bahasanya ini berat banget gitu. Kayaknya tuh gini Sal, jadi kayaknya aku ini juga baru belakangan ini aku sadari ternyata memang yang aku lakukan itu kalau ngobrol sama orang itu aku dengerin. Jadi kan orang suka beranggapan aku tuh jago ngomong, padahal sebetulnya untuk bisa ngomong itu harus dengerin dulu si lawan bicara ini ngomong apa, terus yang menarik nih, apa maksud di dalam kalimatnya. Beda kan ya, cuman dengar. Kalau bahasa Indonesia mendengar itu kan dengar doang. Tapi kalau di bahasa Inggris, hearing sama listening tuh beda. Hearing tuh saling ngomong, cuman lewat aja. Tapi kalau listening, maksudnya dia tadi apa ya gitu. Sehingga kalau kita ngajar, kalau aku menyebutnya kan ini kelas kan, training ya. Jadi kalau aku ngajar, misalnya lagi ngajar sama Sally, tapi kita kelasnya privat one on one gitu ya. Terus Sally cerita apa, terus aku berusaha mencerna. Jadi aku dengerin dulu, oh maksudnya Sally ini ya, terus aku konfirmasi ulang. Sal maksudnya gini ya. Jadinya waktu neranginnya bisa di bahasa yang sesuai sama Sally. Jadi ternyata yang penting itu adalah waktu bicara, dan ini menurut aku skill yang orang suka nggak penting. Waktu bicara kita menjelaskannya di level orang yang beda-beda. Jadi bukan soal orang itu lebih pintar atau lebih bodoh, tapi ngerti nggak bahasa yang sesuai. Jadi aku kalau ngajar pergi ke pabrik sama ngajar pergi ke agency, digital agency gitu, atau ngajar di startup company atau ngajar ke entrepreneur, maka bahasanya tuh beda semua Sal. Dan itu menurut aku salah satu skill yang penting dimiliki orang di bidang apapun. Bener-bener Mbak. Makanya aku juga pernah ngalamin yang kayak aku ngobrol sama mentor, ya kan, mentor bisnis. Jadi mentor itu cuma diem dulu aja gitu loh, dengerin aku. Aku sempat bingung kan di situ. Kok dia diem aja? Diem aja? Iya, beneran. Oh, pengennya kan langsung diarahkan. Nah, gitu. Lagi dengar. Itu lagi listening, ya kan? Maksudnya lagi bener-bener dengerin, coba memahami aku, bahasa aku tuh harus yang seperti apa. Oke, I see. Makanya nih untuk sahabat inspirasi jangan khawatir ya. Misalkan kalian mau konsultasi sama Mbak Wina, itu mak-mak rumah tangga biasa pun insya Allah jangan bisa khawatir. Langsung dipahami ya Mbak. Kita pakai bahasa yang gampang. Bahasa mak-mak. Ya, kita pakai bahasa yang mudah dimengerti. Nah, begitu. Jadi Mbak Wina ini bisa dari bahasa mak-mak, bahasa milenial, sampai bahasa yang kelasnya tertinggi pun gitu kan. Eyang-eyang juga bisa. Betul, soalnya aku juga punya bocoran apa namanya, kliennya Mbak Wina udah yang sampai Enggak. Talia. Wow. Ngajar doang. Enggak terima klien. Ngajar doang. Iya, Masya Allah. Ya, alhamdulillah. Makasih banyak Mbak Wina. Maksudnya sudah meluangkan waktu untuk sharing kali ini. Kita akan membahas tentang orang-orang masih pada bingung gitu. Emang penting ya perempuan punya uang sendiri? Kayak gitu pertanyaannya gitu kan. Nah, aku pengen banget Mbak Wina tuh membahas itu gitu kan, menggali itu lebih detail lagi biar kita nih paham betapa pentingnya ya perempuan itu punya uang sendiri gitu, Mbak. Silakan. Aku tuh banyak banget ketemu perempuan menghalangi kesuksesan hidupnya itu pakai alasan keperempuanan. Jadi gimana tuh Mbak? Dan itu wajar, cuman artinya gini loh, jangan mengeluh kalau memang itu yang dihadapi. Misalnya ya, tidak bekerja karena
mesti ngurus anak, nggak jadi puncak posisi karir di kantor karena nggak sanggup sama jam kerjanya atau lokasi kerjanya yang ternyata pindah-pindah. Jadi perempuan itu kita multi role, banyak peran, multi peran. Jadi kita yang udah nikah nih ya, kita yang jadi istri, kita yang jadi ibu, kita yang ngurus rumah, kita yang mengendalikan isi kulkas dan dapur seperti apa, yang mengendalikan anak-anak sekolah online sekarang kayak apa. Jadi wajar banget kalau akhirnya banyak perempuan yang ya udah deh terlalu banyak yang harus dikerjain. Jadi untuk pekerjaannya dia atau karirnya dia atau bisnisnya dia mereka suka mundur sedikit. Ya udah karena banyak hal yang sangat penting dalam itu yang harus dikerjakan. Tapi ini juga membuat aku perhatikan banyak perempuan yang lengah sehingga beranggapan dan ini terjadi di budaya dan agama kita orang Indonesia akan ada laki-laki yang akan mengurus hidup aku. Iya kan? Aku nih ya, waktu kecil aku tinggalnya tuh di Sulawesi Selatan. Aku tinggalnya di Sorowako. Papaku orang Tambang. Jadi waktu di kota Tambang itu, aku tidak dikenal sebagai Liguina, enggak. Aku dikenalnya sebagai Wina, anaknya Pak Iwan. Oh, oke. Iya, iya, iya. Sebentar ya, sedikit terjeda. Harap bersabar. Insya Allah akan lancar kembali. Kita berdoa yuk, semoga sinyalnya lancar kembali ya. Amin. Sebentar, ini mungkin sedikit terhambat. Coba dicek suara aku masuk nggak ya? Dengeran? Oh, udah, sip. Alhamdulillah. Sinyal biar patah, kita deg-degan. Iya. Maaf ya kepotong teman-teman. Jadi tadi ceritanya adalah aku waktu kecil tinggalnya di Sulawesi Selatan di Sorowako. Tadi ada yang cerita tinggalnya di Sengkang. Hai, apa kabar? Apa kabar ya gitu ya? Langsung balogat sebentar lagi langsung balogat gitu. Nah, aku orang Bandung ya, tapi waktu kecil tinggal di sana dan aku tidak punya identitas diri karena satu kompleks semuanya kenal sama papaku. Jadi aku dikenalnya sebagai anaknya Pak Iwan. Waktu udah menikah, aku jadi istri orang dong. Oh, istrinya Dondi. Pertama kali pergi ke dokter kandungan, itu dipanggilnya Ibu Dondi. Terus aku nggak kenal siapa Ibu Dondi ya. Ibu Dondi. Emang ada mama gitu di sini gitu. Kirain mama mertuaku ada. Siapa Ibu Dondi? Oh, itu aku. Iya nggak sih? Oh, itu aku. Oke, baiklah. Aku ternyata jadi Ibu Dondi. Begitu udah punya anak, antar anak ke sekolah, aku berubah jadi Mama Azra. Iya nggak sih? Pernah ngerasain gitu nggak, Sal? Betul banget, aku pun seperti itu. Aku tuh punya nama tahu gitu kan. Aku tuh punya nama, aku tuh Liguina. Jadi akhirnya si perempuan ini memang dalam kehidupannya struktur sosial masyarakat kita dan secara agama itu terkondisi untuk ada bapaknya yang ngurusin, ada suaminya yang ngurusin, ada anaknya yang ngurusin. Padahal kan tidak semua orang ada dalam posisi seberuntung itu. Ya nggak sih, Sal? Betul. Jadi betapa berbahayanya kalau kita menganggap ya udah nanti ada yang ngurusin kok. Padahal ada risetnya perempuan hidup lebih lama. Ya nggak salah. Jadi nggak masuk akal. Oh iya, bener. Kok aku pernah dengar kayak gitu. Iya, kita mengandalkan laki-laki untuk mengurusi hidup kita, padahal kita nanti hidupnya lebih lama. Kan nggak masuk akal. Betapa bagusnya kalau kitanya juga punya kemampuan untuk berdikari sehingga punya kontribusi finansial ke keluarga. Bukan berarti nggak butuh laki-laki ya. Kan iya, bukan, kita betul, sama nih. Aku sama Sally tuh sama-sama perempuan punya bisnis, punya suami, ngurus anak gitu. Orang suka berpikir, oh kalau feminisme nanti dia benci laki-laki, anti laki-laki, nggak Islami, enggak juga, nggak kayak gitu. Maksudnya nggak kayak gitu. Nah, kalau si perempuan ini pandai mengelola keuangannya, punya penghasilan sendiri, kalaupun aku ngerti banget kalau ada perempuan yang atas minta suaminya atau atas pemerintahan sendiri memutuskan berhenti kerja untuk ngurus anak, aku ngerti banget karena aku pernah merasakan itu. Tapi ketika kamu ada di rumah,
Mm-mm. aku tuh selalu khawatir kesempatan belajar menghasilkan uangnya tuh berhenti. Mm-mm. Padahal aku udah ketemu kasus perempuan yang umurnya 57 tahun, suaminya meninggal, terus bingung mesti gimana. Karena Yes. Mm-mm. orang yang selama ini menghidupi dia tiba-tiba meninggal, anak-anaknya belum cukup dewasa untuk membiayai dia. Masa dia harus nungguin anaknya? Padahal anaknya juga Iya. udah punya istri dan nanti akan punya istri dan punya anak kan gitu kan. Jadi betapa Mm-mm. pentingnya kita sebagai perempuan itu, kalaupun memutuskan untuk jadi ibu rumah tangga, jangan Mm-mm. sampai belajar menghasilkan uangnya tuh terputus. Benar-benar, iya. Karena yang bisa ngurusin hidup kita ya kita juga gitu loh. Jadi Iya, jadi jadi aku selalu ingin siapapun kita, mau jadi guru, mau jadi dosen, mau jadi eh, pelukis, mau jadi mm-mm. macam-macam profesi zaman sekarang yang tidak membutuhkan kamu keluar rumah banyak juga ada kan gitu ya. Banyak Mau ya di rumah dagang aja bisa kita kecil-kecilan. benar tetap Iya, jadi produktif kalau ya Teh. jadi harusnya profesi ibu rumah tangga tuh harusnya tidak ada. Ibu rumah tangga tuh kita semua ibu rumah tangga. Tapi Mm. ternyata juga punya sampingan jualan, punya sampingan kalau zaman sekarang bisa jadi beauty vlogger, ya kan? Udah Benar, bisa yes, macam-macam benar. sekarang. Bisa. Nge-review produk, banyak banget cara Yes. untuk bisa menghasilkan uang. Dan ini penting untuk dipelajari. Buat aku belajar menghasilkan uang itu skill yang sama pentingnya seperti belajar nyetir, belajar berenang, belajar Mm-mm. masak, belajar nyetrika, life skill yang harus kita penuhi gitu. Bener-bener deh, aku setuju banget ya kan, karena memang wanita itu pada sejatinya adalah makhluk sosial ya kan, tetap harus bersosialisasi walaupun ya cuma di rumah aja, tapi tetap bisa produktif. Terus juga jangan Mm-mm. sampai kita berhenti belajar karena kita bilang aku sudah jadi ibu rumah tangga, ya kan? Loh, ibu rumah tangga malah harus lebih lagi loh belajarnya karena tanggung jawab kita lebih banyak gitu kan, kayak tanggung jawab Ya. kita ke anak, tanggung jawab kita support ke suami, tanggung jawab kita juga ke sosial, ke masyarakat, itu kan masih banyak banget yang bisa kita perbuat kita sebagai wanita Mm-mm. gitu. Nah, kemarin juga Mbak Wina pasti udah denger dong curhatan aku ya kan, ketika misalkan suami memang lagi ada problem gitu kan, Mm-mm. alhamdulillah karena aku punya uang sendiri, akhirnya aku Simpanan bisa sendiri. bantu suami. Iya, punya simpanan Ya. sendiri, akhirnya aku kan bisa bantu suami. Dan Masya Allah itu dampaknya sangat luar biasa gitu kan. Ya suami jadi kayak makin sayang sama kita gitu kan, dan kayak ngehargain kita dan apresiasi banget. Oh iya, selama ini berarti yang kamu perbuat tuh adalah benar gitu Ada kan. pegangan ya, Wah, ya, ya. betul ada pegangan kayak gitu. Nah, kebanyakan ya Teh, ibu-ibu rumah tangga tuh masih bingung gimana caranya gitu kan, dan masih ragu-ragu gimana ya, kadang-kadang masih terlalu menggantungkan hidupnya tuh kepada suami doang gitu kan. Ya. Bener yang tadi Teteh jelasin itu kenyataan fakta, ketika ditinggal sama suami tuh oleng akhirnya Ya. gitu kan, nggak tahu arahnya harus kemana, bingung mau ngapain, anak-anak misalkan banyak masih pada kecil-kecil. Nah itu kan miris banget ya. Jadi mohon maaf banget, sebelum terlambat ayo kita bareng-bareng, kita merubah bareng-bareng ke arah yang lebih baik ya, seperti itu. Nah kita jujur aja kita butuh arahan nih dari Mbak Wina nih, step by stepnya apa aja sih gitu kan yang bisa kita lakukan kayak gitu. Oke, jadi ada 4 pilar literasi finansial. Dan aku tuh punya programnya, Sal. Jadi kan kantor aku namanya Kiam Financial, dia kerjanya ngasih training dan program-program edukasi finansial. Nah, si Kiam Financial ini punya adik sepupu namanya Kuama Foundation. Jadi bikin yayasan aku. Yayasan ini kerja sosial. Jadi kalau yang Kiam Financial, kalau aku dipanggil, aku dibayar. Tapi kalau yang Kuama Foundation, kalau ada bayarannya, aku nggak terima 1 rupiah pun, uangnya semua masuk ke Kuama Foundation untuk dibikin lagi materi edukasi. Program yang sekarang ada di Kuama Foundation tuh ada 2, Jagoan Finansial. Ini program untuk guru, murid, dan orang tua. Jadi sebelum pandemi ini kerjaannya tuh kita pergi ke sekolah-sekolah. Ngajar untuk guru-guru dan murid-murid dan orang tua. Program yang satu lagi, kita adalah program namanya Uang Perempuan. Jadi nyambung banget sama yang diobrolin sama Sally hari ini. Uang Perempuan ini ingin memberikan kekuatan untuk perempuan supaya dia belajar finansial sehingga dia bisa berkontribusi aktif di keluarganya. Nah, ada 4 pilar. Pilar yang pertama itu menghasilkan uang. Jadi sebelum ngomongin investasi, menghasilkan dulu. Nggak bisa kita menabung dan investasi kalau nggak menghasilkan dulu. Jadi yang pertama menghasilkan. Yang kedua adalah berbelanja. Jadi jangan salah.
semua pemboros yang kita bahas nih waktu Sabtu kemarin aku bikin acara kan Sally datang juga ya. Di Iya, Zoom iya. tapi acaranya online kalau lagi pandemi. Jadi aku selalu bilang gini, semua pemboros di luar sana waktu kecil itu diajarin nabung. Tapi jarang yang diajarin belanja. Jadi begitu udah dewasa punya uang dia bingung ini mesti diapain. Dia nggak tahu cara berbelanja. Oh, Jadi iya, boro-boro iya, bisa iya. nabung karena belanja aja keburu habis gitu. Kita suka menganggap Yes. belanja itu salah, belanja itu boros. Padahal waktu berbelanja kita mengambil keputusan. Yang mana ya yang mau aku lakukan gitu loh. Jadi mau Betul, betul. barang yang lebih mahal atau barang yang lebih murah. Ternyata tidak selalu barang yang lebih mahal salah, tidak selalu barang yang lebih murah itu jelek. Kadang-kadang kita ketemu kasus barang yang lebih mahal itu ternyata kualitasnya bagus. Sepatu bisa dipakai 5 tahun nggak rusak-rusak. Sementara Iya, sepatu iya. murah dipakai 2 bulan juga rusak harus beli lagi. Misalnya, ini contoh, nggak selalu begitu, tapi contohnya kayak Iya. gitu. Jadi belanja tuh seperti itu. Yang ketiga adalah berbagi. Jangan lupa kita kan makhluk sosial, jadi kita harus punya empati, mengetahui bahwa ada hak orang lain di dalam harta kekayaan kita. Yang terakhir adalah baru sih menabung dan investasinya. Aku menyebutnya MBBM. Biasanya ini kita pakai mengajar untuk anak-anak. Sekarang kita pakai juga mengajar untuk perempuan. Supaya perempuan ini mulainya nggak langsung nabung investasi, mulainya dari menghasilkan uang dulu yuk Menghasilkan gitu. dulu. Kalau teman-teman ada waktu, mampir ke YouTube, cari QM Finansial Uang Perempuan. Aku udah ada videonya di Oke. YouTube-nya QM Finansial. Di YouTube QM Finansial itu ada tentang profesi perempuan-perempuan Indonesia. Aku udah syuting sama 5 perempuan. Ada Ibu Saparina Sadli yang umurnya 91 tahun. Dan Wow. beliau itu profesinya dosen. Dan beliau itu adalah ketua pertama Komnas Anti Kekerasan pada Perempuan. Umurnya 90. Jadi bertemu sama orang yang pengalamannya banyak banget. Beliau tuh ketemu dari Presiden Soekarno loh, bayangin. Luar Dari biasa. zaman Presiden Soekarno sampai zaman Presiden Jokowi dia ketemu semua. Saking beliau tuh udah sepuh banget. Terus ada juga yang menarik, aku interview perempuan umur 24 tahun, namanya Agatha Lydia, dan dia profesinya unik, penerjemah. Tapi bukan sembarang penerjemah, dia menerjemahkan surat dari Bapak Paus Yohanes di Vatikan untuk umat Katolik muda Indonesia. Aku yang ada ya profesi kayak gini ya gitu. Iya, Jadi iya, iya. profesi perempuan Indonesia tuh macam-macam banget. Jadi dari Banyak 5 banget. itu ada yang dokter, ada yang Ibu Saparina, ketua Komnas HAM pertama, Komnas Perempuan pertama, ada penerjemah untuk surat dari Vatikan, ada yang personal fitness coach, jadi untuk ngelatih supaya lebih bugar. Satu lagi itu sutradara filmnya Dua Garis Biru, aku interview juga. Ah, keren. Nah, jadinya si program Uang Perempuan ini rencananya akan interview lebih banyak perempuan supaya kita bisa lihat, oh ini macam-macam sekali profesinya dan tidak Iya. semua profesi itu menuntut perempuan ini keluar dari rumah. Banyak sekali profesi yang bisa dilakukan dalam rumah. Bahkan sekarang kan lagi pandemi, akhirnya di rumah terus kan. Iya, benar-benar. Ternyata Nah, bisa loh. bisa. Ternyata menjalankan bisnis pun bisa dari rumah gitu. Kita aja Betul, selama betul. ini keluar rumah gitu. Iya, Gitu. ya. Ada hikmahnya ya. Ya, jadi program yang sedang aku lakukan adalah memberdayakan perempuan. Kalau kita ngomongin MBBM tadi, aku baru ke nomor 1 nih. Aku belum ngomongin menabung dan investasi. Nomor 1 dulu deh, menghasilkan uang. Nah, kalau konteksnya tadi ngobrol sama Sally, perempuan harus punya uang sendiri. Berarti belajarlah untuk menghasilkan uang dulu. Menghasilkan Dan dulu. salah satu Oke. cara paling cepat, tapi bukan yang paling mudah, adalah dengan dagang. 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 Ini ada satu cerita. Mama mertuaku umurnya 67 tahun, selama ini nggak pernah berbisnis, mungkin pernah lah sekali 2 kali tapi nggak berhasil waktu mudanya. Sekarang di umur 67, kita bantuin juga, mulai bisnis punya bakery kecil-kecilan di rumah. Dan hanya sistem PO, lewat WhatsApp teman-temannya aja, tapi udah bisa menghasilkan. Jadi setiap weekend ada baking, setiap weekend ada baking. Bisa loh kayak gitu. Dan ini eyang-eyang umur 67 ya. Artinya kan gak ada alasan dong buat kalian yang lebih muda, yang energinya lebih banyak, yang punya waktu lebih banyak, dagang tuh bisa. Mama itu mulai dengan cara ikut kursus online, pakai Zoom. Wow, keren banget ya. Kursus online pakai Zoom. Pakai Zoom. Kursus baking. Zaman sekarang kursus baking tuh pakai Zoom. Jadi nonton aja gurunya baking, ngulenin adonan sampai jadi. Abis itu tara silakan praktek gitu. Oke, itu padahal mama usianya 60 berapa, Mbak? Umurnya 67 tahun.
Nah loh, 67 tahun ya. Anda-anda milenials, apa kabarnya? Jadi Hai. nggak ada alasan. Dan aku sendiri, aku kan ceritanya Kian Financial ini perusahaan udah 17 tahun, bayar pajak, ada karyawannya, ngerasain naik, ngerasain turun, ngerasain goyang. Pandemi kemarin kantor harus ditutup karena kita nggak mampu bayar sewanya, saking habis-habisan kemarin di awal Curhat. pandemi. Curhat, semuanya kan goyang gitu ya begitu pandemi. Iya. Tapi ada bulan-bulan, tahun ini sih aku belum lakukan. Ada bulan-bulan tertentu yang aku pengen ngerasain jualan lagi. Aku tuh jualan risoles yang bikin tuh temen aku di Surabaya sama tumis tulang jambal buatan temen aku dari Bandung. Jadi bayangin, kalau tadi mama itu masak sendiri, aku bahkan nggak masak Iya. sendiri, Sali. Aku ngambil barang orang, terus aku tawarin Yes, ke teman-teman. Itu kalau cuma mau nyari 3 juta, 4 juta sebulan, dapat loh, bersih. Padahal hanya perantara ya istilahnya. Padahal hanya perantara. Betul. Jualannya juga ngikutin orang lain masak. Win, gue ada stok nih, mau nggak? Oke, ada berapa? Aku jualin satu-satu WhatsApp. Gitu doang. Ya. Udah berarti kuncinya tuh yang penting maksudnya ada kemauan gitu loh, ya kan? Sebenarnya dagang itu bukan nggak bisa dengan kemauan aja. Sebenarnya dagang itu butuh merendahkan hati. Oke, Ya sih, iya, bener ya, bener sih. karena pasti Sali kan ngerasain dong pergi ke Tanah Abang, nawar-nawarin batik zaman dulu kan. Nggak boleh gengsi gitu loh. Nggak bisa. Jadi pangkat gengsinya merendahkan hati dan bilang dan siap ditolak. Saya punya dagangan ini, mau apa enggak? Nggak mau. Mau apa enggak? Nggak mau. Mau apa? Terus aja. Malu ditelan aja. Tapi kalau mau maju dengan dagangan harus mau seperti itu. Itu sih salah satu mental pengusaha yang untuk pemula ya. Pemula itu yang penting mau berani memulai, mau menawar-nawarkan dan siap untuk istilah kayak ditolak kayak gitu, siap. Itu sih mental pengusaha. Buang gengsi ya. Mental pengusaha ya, persis. Ya, jadi mulainya dari dagang. Semua bisnis mulainya dari dagang kan. Tidak semua dagang berubah jadi bisnis, tapi kita ngerasain ketika bisnisnya udah jalan, dulu klien pertama, pembeli pertama itu karena kita berani dagang. Bener. Jadi emang ini skill yang harus dicoba sama semua ibu-ibu. Yes, betul. Jadi yang aku rasain juga kayak gitu, Mbak. Jadi waktu awal pertama kali aku jualan tuh, ya kan, orang-orang pada kaget. Ngapain lu jualannya kain kafan? Kan bingung, kain kafan. Jadi sebenarnya aku masih nggak percaya cerita itu, aneh banget, beneran. Sumpah. Iya, tapi kamu lucu banget. Ini beneran gak mau. Ya ampun si Sali, bener-bener. Aku waktu kamu cerita itu kan, ampun ya ini perempuan, dia jualan kain kafan. Bentuknya kayak gini, jualan kain kafan. Bener, aku flashback banget. Orang-orang pada nanya, ngapain sih lu jualan kain kafan itu? Jawabannya ya, karena itu yang paling gampang. Saat itu, Mbak, bayangin, aku baru lulus SMA. Usiaku baru 17 tahun. Belum punya pengalaman bisnis, belum punya ilmu bisnis, modal cuma dari amplop pernikahan. Mau ngapain coba? Ya udahlah, jualan aja yang apa bisa kita jual saat itu gitu loh. Iya. Jadi siapa suruh nikah muda ya? Nah itu dia, syarat dan ketentuan berlaku ya pemirsa. Hai. Ternyata ya efek finansialnya dahsyat. Dahsyat ya. Jadi memang menikah itu membuka pintu rezeki dari arah mana saja seperti itu. Iya, bersama masalahnya. Bersama udah satu paket. Satu paket. Iya. Jadi mau aku sharing sedikit ya, Mbak ya. Mau aku sharing sedikit gitu kan. Saat itu aku bener-bener yang namanya buang rasa malu, ya kan? Buang rasa gengsi, terus buang semua alasan, Mbak. Buang semua alasan dan buang semua penundaan. Jadi saat itu kalau aku pengen beralasan, aku banyak punya alasan, Mbak. Orang tua aku kan bukan pengusaha, aku mungkin nggak ya bisa jadi pengusaha gitu kan. Terus aku juga punya banyak penundaan, nanti deh kalau aku udah ahli di bidang apa, nanti deh kalau aku udah punya modal yang cukup gitu loh, Mbak. Nah sebenarnya kunci dari pengen kita pertama kali jualan tuh ya udah kayak niatnya dulu dikuatkan, terus lakukan apa yang bisa kita lakukan, kita punya kemauan dan memang harus putuskan urat malu, buang rasa gengsi, buang semua dan ternyata alasan. Gagal di dagangan kain kafan itu yang membawa ke batik kan.
Yes, Sampai kemudian seperti itu. gagal jual batik di Tanah Abang itu yang membuat akhirnya, oh ternyata motif lain yang harus kita cari. Jadi kegagalan Ya. itu justru sesuatu yang dinanti-nanti untuk tahu next step-nya mesti ngapain. Banyak banget nih orang mau mulai bisnis, takut gagal, Sal. Perhatiin deh. Nah, Aku sering banget, salah tapi itu Mbak, aku benar. takut gagal. Iya. Iya kan? Takut Nah, gagal, itu takut salah. gagal. Pengalaman aku Mm-mm. sih, kalau ketemu sama orang-orang punya bisnis kayak Sally gitu ya, itu Mm-mm. selalu jawabannya justru karena melakukan ini terus gagal, kita jadi tahu yang langkah berikutnya. Ternyata langkah berikut ini masih gagal juga, tapi jadi membuka pintu ke yang ketiga. Nah, si pintu Terus, ketiga ini nggak yes. kebuka kalau kita nggak ngerasain kegagalan yang pertama dan kegagalan yang kedua gitu kan, Sal. Nah, berarti Iya, ini yang benar mungkin sih. perlu perlu kita selebrasi bahwa gagal itu biasa. Nah, itu. Ya. Jadi kalau aku ya di apa kamus hidup aku sebenarnya nggak ada kata gagal. Yang ada tuh kita terus belajar gitu loh. Tertunda ya. Yes, kalau gagal itu ketika kita berhenti. Jadi misalkan kita dikasih ujian, kita nggak sanggup, terus udah kita menyerah. Nah, itu kita gagal. Tapi kalau kita perbaiki, kita terus belajar, kita next ke step Belum selanjutnya, selesai, belum masih lanjut selesai terus. gitu. Masih lanjut terus sampai kita mencapai kesuksesan kayak gitu. Karena beda ya Mbak Wina, waktu di sekolah itu kita belajar dulu baru ujian. Tapi ketika kita Ini di sebaliknya, lapangan, kita dikasih ujian ujian dulu, dulu, baru baru kita belajar. belajar. Apa sih salahnya tuh? Apa sekolah perlu dibalik kayak gitu ya, Sal? Nah, Suruh ujian yes. dulu, yang nggak ngerti apa, baru kita mesti baca gitu. Nah, kayaknya mesti begitu mungkin. Nah, betul juga tuh. Kata ada yang komen tuh, Mbak, habiskan jatah gagalmu. Nah, ini benar juga, Mbak. Jadi setiap Yes, manusia itu punya jatah-jatah ya kayak ujian-ujian gitu. Dan ujiannya tuh berbeda-beda, Mbak, dengan jawaban yang berbeda-beda. Kayak aku dikasih ujiannya A, aku jawabannya A. Nah, kalau Mbak Wina betul. belum tentu soal ujiannya A, jawabannya pun A gitu loh. Persis. Jadi Ya. beda-beda. Ya, Iya, iya, dan iya. penyakit hatinya juga beda-beda. Jadi nanti ujian perjalanan hidupnya juga beda-beda. Benar-benar, aku setuju Yes. juga, Sal. Ya ampun ya. Nah jadi nih Mbak, banyak juga yang curhat sama aku ya kan, terutama ibu-ibu yang rumah tangga gitu. Kebanyakan ada juga yang dilarang sama suaminya, ya kan? Yes. Nah dilarang untuk istilah kayak dilarang untuk cari duit, dilarang untuk bekerja, dilarang untuk jualan, suruhnya fokus ngurusin anak doang sama ngurusin suami. Sedangkan jiwa ibu-ibu juga ada juga yang jiwanya memang penuh semangat gitu loh, pengen produktif, pengen aktif, pengen positif, pengen menghasilkan itu. Nah gimana sih Mbak Wina, ada nggak maksudnya cara untuk menjelaskan ke suami bahwa maksudnya saya tuh melakukan ini sewaktu-waktu akan maksudnya berdampak bisa membantu keluarga kita juga, kalau misalkan nauzubillah min dzalik ya Mbak, misalkan kayak ada yang salah satu sakit parah nih, butuh uang gitu kan. Ya. Terus mau mengandalkan siapa gitu kalau bukan kita sendiri yang keluarga yang udah punya simpenan gitu loh Mbak. Sulit karena tentu saja setiap pasangan berbeda-beda ya. Jadi menurut aku penting sekali sebenarnya nih yang aku rasain ya. Salah satu tip yang paling sulit untuk dilaksanakan adalah menikahlah dengan laki-laki yang benar. Aku tuh nggak suka banget masa ditentukan sama laki-laki yang kita nikahi, tapi kenyataannya kan cerita feminis, jadi kok gini sih gitu. Tapi kenyataannya adalah kita hidup di dunia yang memang, apalagi kalau aku sebagai muslim, laki-laki sebagai imam, jadi dia yang Imam. menentukan arah hidup akan kemana kan gitu. Yes. Sehingga kalau konsep hidupnya seperti itu, maka kita harus menikah dengan imam yang paham sama kita. Kita harus menikah sama imam yang mengerti jiwa kita itu seperti apa. Dan ini urusannya adab. Adab orang yang baik itu akan cari tahu kamu kenapa, kok kamu nggak happy, kamu senangnya apa. Bukan yang ini nggak boleh, itu nggak boleh, ini nggak boleh. Aku juga waktu itu ngerasain, aku tuh dulu kerja dan kayaknya dari zaman kuliah juga dia tahu kali aku orangnya senang organisasi, senang kerja. Begitu hamil dia minta aku berhenti kerja dan aku bingung, apaan ini, nggak pernah ada diskusi aku jadi ibu rumah tangga selama pacaran. Sampai akhirnya aku memutuskan ikutin aja. Jadi si Ligwina ini pernah diminta berhenti kerja dan nurut. Oke, ya. Jadi sebenarnya enggak liberal si Ligwina ini, ternyata konservatif banget sebenarnya. Pencitraan Istri soleha loh ternyata. Soleha ternyata. Berhenti kerja, diem di rumah ngurus anak. Di situ dia lihat kamu nggak happy ya. Di situ dia lihat, iya aku tuh stres berat ada di rumah tuh ternyata dan semakin merasa bersalah. Kok aku ngurus anak nggak happy, itu merasa bersalah banget loh.
Mungkin ada ibu-ibu yang ngerasa kayak gitu. Kan aku ngurus Yes. anak, bukankah itu kodrat aku sebagai ibu untuk mengurus anak? Iya. Tapi aku nggak happy, kan aneh banget. Terus suamiku bilang, kamu nggak happy ya? Kamu pengennya apa? Ya aku pengen praktikin ilmu yang aku punya. Jadi akhirnya Yes. waktu itu dia juga yang akhirnya mendukung aku untuk kuliah lagi S2. Dan karena waktu itu Oke. nggak punya babysitter, dia dari kantor. Jadi setiap sore, aku kuliahnya kan malam ya. Jadi setiap sore aku ke kampus bawa bayi. Terus dia dari kantor datang ke kampus, terus kita aplusan tukeran ngurus bayi. Bayinya dimasukin ke mobil, aku kabur Wow. ke ruang kuliah. Serius, Mbak? Iya, itu selama 1 tahun setengah kayak gitu dan bayinya nangis jerit-jerit nggak mau lepas sama ibunya karena masih nenen kan. Iya, 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 iya. umur Aku umur ngerasain juga. 10 bulan setahun gitu yang wah ya gitu. Jadi Heeh. dimasukin ke mobil, diikat pakai karsit, aku lari kabur. Terus Ya suamiku nyetir dengan ampun. bayi jerit-jerit di sebelahnya. Ya ampun, Kalau bener-bener ya. enggak karena dia adabnya baik dan dia mengerti, dia nggak akan loh jalanin itu. Ngapain capek-capek pulang Iya, kantor ngurus bayi ya nggak sih? iyalah pasti. Heeh, Nah, tapi bener-bener. karena ngerti dia lihat komitmen aku pengen sekali kuliah lagi, waktu aku ambil kuliah S2 ngambil investment management, jadinya dia ngelihat oh ya ini yang pengen dia kerjain sini aku dukung. Itu yang membuat aku merasa Oke. oh semua langkah yang aku kerjakan itu selalu ada backupnya, selalu ada dia yang Yes, dukung, selalu ada dia yang disupport bantuin. ya. Iya, jadi penting sekali sebetulnya ternyata menikah sama laki-laki yang paham sama kita. Seperti juga Benar-benar. kita paham sama dia. Dan apa ya, sepakat. Kan tidak selalu harus satu jalan. Kadang-kadang kan memang justru yang bertolak belakang yang akan sangat menarik. Kan aku sama suamiku tuh orang yang beda banget kok. Aku orangnya berisik, dia enggak gitu kan. Tapi ternyata sepakat. Oke, kamu maunya gini, aku maunya gini. Kita bisa ketemu di tengah-tengah enggak? Dan menurut aku ya Iya. pernikahannya bisa langgeng 20 tahun karena kompromi terus gitu. Iya, iya, Maka benar-benar. kalau sampai ada teman-teman perempuan yang ada di posisi serba nggak boleh sama suaminya, aku tuh nggak berani loh ngasih rekomendasi lawan, nggak berani. Iya, Karena iya. bukan begitu pernikahan yang aku jalanin. Betul, betul. Eh, tapi berarti pilihan kamu adalah mm, menerima kalau kondisi hidup yang harus kamu hadapi adalah seperti itu, atau terus memperjuangkan dan pelan-pelan menceritakan pada pasangan kita yang ingin aku lakukan tuh apa. Kadang bahkan gini, nggak tahu kan mau lakukan apa, bingung si perempuan juga. Cuman Iya, marah benar. aja, dilarang dilarang kerja marah aja. Tapi sebenarnya ya udah kalau gitu kamu maunya apa? Nggak tahu, marah gitu kan ya. Kadang-kadang kan gitu. Bener, nggak tahu Aku lah. gitu soalnya dulu. Kamu emang Terus kalau nggak mau suami kerja kan mau apa? Nggak tahu. bener. Nah, terus suami kan bukan peramal, dia nggak akan tahu gitu kan kalau kita nggak ngomong. Eh, itu sering banget perempuan gitu. Pokoknya kamu harus tahu akunya marah karena apa. Aku harus tebak gimana, kata suaminya teh Ya, bingung gitu ya. bener. Ya Jadi ampun. jadi jadi mari diskusikan. Kalau kamu nggak tahu ya coba mungkin nggak tahu tapi sebenarnya yang kamu sukai, aspirasi kamu tuh apa sih? Misalnya Yes. misalnya lihat oh aku pengen kayak Teh Sali punya bisnis. Ya, tapi kan harus tahu konsekuensi dari punya bisnis tuh apa. Ada orang yang harus ada di luar rumah terus. Aku kalau lagi nggak pandemi, itu seminggu ada di 3 kota loh. Colok aja terbang aja naik pesawat aja muter aja terus udah kayak pramugari gitu. Jadi konsekuensinya apa? Konsekuensinya aku nggak ada di rumah gitu. Jadi kadang-kadang kan kita suka, apalagi kalau di Instagram nih ya, kita suka lihat hidup orang terus berpikir aku pengen kayak gitu. Lupa Ya, itu tuh adalah layar depan. Padahal bener. ada layar belakangnya. Layar Belakangnya, belakangnya ini yang kita sering nggak lihat. Nah, jadi bener. kita pun ketika jadi perempuan ingin punya penghasilan sendiri, ingin punya bisnis, ingin kerja di luar rumah, pahami bahwa ada konsekuensi dari semua keputusan itu. Kita sama pasangan kita kan hidupnya sama pasangan, terserah orang lain mau ngomong apa. Tapi kan kita hidupnya sama pasangan ya. Iya. Kita sama pasangan kita siap nggak berhadapan sama konsekuensinya. Karena kalau aku sama pasanganku setelah aku memutuskan untuk kuliah lagi, dia siap dengan konsekuensi tukeran ngurus bayi. Waktu aku Oke. mulai kerja, bahkan nggak punya asisten, itu mertuaku datang megang bayi dulu. Aku pertama kali kerja tuh cuman 3 kali seminggu. Pertama kali mulai kerja setelah punya anak. Setelah lulus S2 tuh hamil anak kedua pula. Ribet banget tuh hidupnya waktu itu. Kalau inget-inget lagi aku heran gimana caranya gitu ya. Tapi Iya, iya. bahkan waktu udah bisnisnya jalan dan punya anak ketiga, itu
suamiku yang kita harus pindah rumah, dia bilang gitu. Karena waktu kakak-kakak kecil kamu banyak di rumah, sekarang kamu kerja terus. Kalau nanti cara hidupnya kayak gini nggak ketemu nih sama si adek nih. Jadi kita yang harus pindah rumah. Jadi dia yang melihat seperti itu. Jadi mungkin ini jarang banget aku ngomongin ya, betapa untuk Liguina bisa ada di posisi sekarang itu ada laki-laki yang punya komitmen untuk hidup bersama-sama dan saling dukung. Dan itu jarang dibahas karena seringkali yang dibahas itu adalah laki-laki istrinya mendukung karir gitu kan ya. Lupa bahwa saat perempuan punya kesuksesan, ada yang bersedia untuk mendukung karir dia juga gitu. Aduh, nggak bener banget ini. Jujur ya, aku jadi flashback lagi nih ke suami aku. Memang sih suami aku nggak semirip Lee Min Ho ya, tapi ya nggak apa-apa lah ya. Dia tuh memahami aku gitu loh. Saya standarnya harus Lee Min Ho tuh gimana dong ya? Aduh ibu-ibu. Tapi nggak apa-apa, nggak mirip juga nggak apa-apa gitu. Yang penting dia tuh mau memahami aku gitu kan, dan mau mensupport aku. Jadi kalau yang belum menikah ini ya, aku cerita waktu aku sebelum menikah tuh kayak aku ada komitmen gitu loh. Aku nih orangnya seneng networking gitu kan, seneng ketemu orang, seneng jalan-jalan apa. Sali kan seneng ketemu orang, seneng temenan, seneng ngobrol. Gitu kan? Iya. Gimana nih suamiku mau nggak sih nerima aku seperti ini gitu kan? Ternyata dia alhamdulillah menerima segala kekurangan dan kelebihan aku itu. Nah setelah berjalan ya kan, mungkin kayak aku terlalu sibuk banget, sempet dia ngeluh, nggak gini juga kali katanya. Nggak gini juga, aku kayak ngerasa nggak diperhatiin gitu kan, kemana-mana gitu. Ini kan gak sih Mbak, waktu aku dulu sibuk banget udah di ini sama Backcraft keliling Indonesia gitu kan. Iya. Aku jadi 17 kota loh, kamu ke berapa kota tuh? Nah, banyak banget pasti. Iya segituan lah gitu kan, belas-belasan. Terus suamiku sempet ngeluh gitu kan, nggak gini juga gitu. Aku memang komitmen waktu sebelum nikah, aku akan support gitu, aku akan pahami kebahagiaan kamu, ada kebahagiaan aku gitu kan. Tapi nggak gini juga, aku ngerasa nggak diperhatiin. Nah di situ bisa kita kompromikan lagi gitu loh. Jadi kalau udah terlanjur nikah, terus ternyata suaminya nggak support ya terlanjur nikah. Ya, terlanjur ya. Iya, tapi kenyataannya kan gitu. Iya, jadi bisa sih, semua tuh nggak ada yang nggak bisa. Dan aku tuh yakin ya kan, yang namanya manusia tuh punya hati Mbak. Jadi kita bisa kok gitu kan, sedikit demi sedikit memberikan pengertian ya kan. Dan nggak ada orang yang nggak bisa berubah. Kalau menurut aku ya, kadang orang udah nyerah duluan Mbak. Udah deh, nggak mungkin, suami aku nggak akan mungkin ngizinin, suami aku nggak akan bolehin. Loh, itu siapa yang ngomong gitu kan? Yang ngomong istrinya sendiri loh. Ya kan, bisa jadi suaminya hatinya tergerak dan mensupport, dan kita nggak pernah tahu hati manusia. Aku punya cerita temen yang memang suaminya nggak ngasih dia untuk bekerja dengan alasan aku nggak mau kamu keluar dari rumah, pengen anak-anak diurus full sama ibunya. Jadi sementara dia orangnya tuh seneng banget bisnis. Jadi awalnya dia buka salon lah, apalah. Akhirnya semua ditutup karena dia khawatir suaminya keberatan. Akhirnya waktu itu dia bikin kursus pijat bayi. Dia bikin kursus pijat bayi dan itu dia bikin di rumah. Sehingga syaratnya apa? Syaratnya nggak boleh keluar di rumah. Oke, gue bikin semua di rumah. Dia bikin kayak gitu. Jadi kadang-kadang cerdas banget. Jadi kadang-kadang larangannya apa? Oke, kalau boundariesnya itu aku bikin di dalam boundaries. Jadi suaminya yang oh iya, udah sih, aku kan nggak ada alasan lagi. Sehingga dia terakhir ketemu aku bilang gini, Mbak, aku punya bisnis dan semua dilakukan dari rumah. Dia bisa sampai bilang seperti itu. Artinya ini tantangan dong buat kita. Ternyata bisa loh. Terus sekarang pandemi, kalau alasan nggak boleh keluar rumah, emang nggak berani keluar rumah kan? Benar. Jadi cocok ya. Semakin membuktikan kalau alasan nggak boleh keluar rumah, emang kita sekarang nggak boleh keluar rumah kok. Ya udah, berarti kan kita semakin bisa menunjukkan bahwa bisnis itu justru bisa dimulai dari rumah, karena lagi pandemi aja mama mertuaku bisa mulai jualan, semuanya dilakukan dari rumah gitu. Iya benar Mbak. Tuh berarti udah nggak ada alasan lagi ya Mbak. Walaupun alasannya suami ngelarang pun masih bisa dibicarakan, masih bisa dicari solusinya, ya kan? Perlu juga mungkin ini ya, Sal, motivasi mau kerjanya apa sih? Kan harusnya ada ditunjukin dong untuk kebaikan keluarga seperti apa. Kalau kita nggak bisa nunjukin itu untuk kebaikan keluarga ya nggak, masih dilarang, wajar sih. Iya. Berarti kita mesti nunjukin. Nah benar, ini salah satu juga cara ya kan, kita tuh tunjukin dulu istilahnya karya kita tuh apa gitu loh. Kadang kan suami juga kayak ragu gitu loh, kamu nanti berhasil nggak, nanti kamu kalau gagal down lagi gitu kan, ya kan, takutnya stres atau gimana. Sebenarnya suami juga punya niat baik sih gitu kan, tapi ya kalau kita tunjukin karya kita, oh ternyata kita tuh berhasil loh,
bikin ini, Yes. berhasil loh jualan itu gitu kan. Yes. Nanti akan support, akan yakin dengan sendirinya kayak gitu. Bener nggak sih, Mbak? Bener. Jadinya menggerakkan hati ya isinya ya. Kalau itu kan bukan suami kita ya, suami kamu ya, kamu dong yang pikirin. Masa kita yang harus memikirkan suami orang gimana digerakannya ya nggak sih Sal gitu? Yang Kita paling nggak punya mengenal masalah itu. Bener. Kita Yang nggak paling punya mengenal masalah suaminya itu. kan pasti istrinya. Bener nggak sih, Mbak? Ya, tapi Ya kan? tapi memang itu masalah yang sering kita temukan ya. Istri tidak bisa punya bisnis, tidak bisa dagang karena larangan suami. Mesti gimana? Ya kamu pikirin gimana cara menggerakkan hatinya. Pasti kamu lebih tahu. Benar. Bermanja-manja misalkan gitu kan. Dibawa piknik gitu suaminya, nanti kita ngomong pas piknik gitu kan boleh. Aku kalau di materi stand up komedi aku selalu bilang gini, punten ya mas gitu ya, mana suamiku. Materinya tuh kayak gini, laki-laki itu butuh merasa berkuasa. Kata kuncinya cuman merasa, nggak usah bener-bener berkuasa, Sal. Merasa doang ya. Tapi emang begitu, Mbak. Ngaco nggak sih? Bener banget. Jadi kayak suamiku tuh memang butuh kayak ya kita nurut dulu gitu loh, Mbak. Jadi kita tuh kayak mengalah untuk menang dulu. Ya kita nurut dulu, ya kita menghargai keputusan dia dulu. Serius. Wah, parah banget, Mbak. Setelah itu, apa yang kita mau tuh dia soal ini. Beneran. Ini aku kasih kuncinya ya. Bener. Ini aku kasih kuncinya. Jadi kalau misalnya suami aku bilang, jangan begini, aku iyain dulu, aku laksanin dulu. Tapi setelah suami aku senang nih, bahagia kan, dia udah diturutin, dia ngerasa udah dihargain, baru nih aku bilang, aku tuh sebenarnya maunya begini loh. Tapi ketika keadaan lagi happy, emosionalnya lagi bagus, itu oke loh, Mbak. Diikutin. ACC loh itu. Tuh guys, jadi cari ACC-nya. Bagaimana menggerakkan hati. Benar-benar. Nah, ini kan misalkan nih Mbak udah menggerakkan hati, ya kan? Kita kan memang butuh ilmu juga untuk memanage, ya kan? Kadang emak-emak ini, ya kan, walaupun dari rumah, itu tangannya sangat kreatif. Selain berpenghasilan, tapi juga banyak pengeluaran, ya kan? Nah, Mbak Wina tahu sendiri lah. Tipikal aku tuh orang yang seperti apa. Jadi memang aku orangnya jujur, aku nggak terlalu suka shopping untuk istilah kayak lifestyle gitu nggak. Tapi aku kalau shopping untuk investasi aku suka, Mbak. Jadi misalkan nih kayak beli aku tahu barang-barang. Sally punya apa aja. Aku beli barang-barang, Mbak. Orang mungkin secara kasat mata orang mikir gila ya, masa beli barang kayak gitu, boros banget. Padahal Mbak, jujur aku tuh jadi dapat untung dari barang itu. Aku juga kayak pakai gratis dari barang itu, dan barang itu bisa dijual. Awalnya suami aku tuh bilang, masa sih Mah gitu loh. Masa sih Mah ini bisa untung, masa sih Mah ini bisa dijual lagi. Tapi aku buktiin dengan aku beli satu dulu, Mbak. Aku beli satu dulu, suami aku tahu billnya berapa. Terus setelah ada 1 tahun aku pakai gitu, terus aku jual, terus aku dapat untung. Dari situ suami aku tahu, oh ternyata bener loh yang istri saya lakukan ternyata benar. Dan sekarang aku malah disupport, ayo sok mau beli apa gitu dong. Dan Sal, menurut aku yang kayak ini kita ngomonginnya jadi ini ya buat teman-teman, diantaranya tidak selalu tapi diantaranya adalah tas branded. Kalau branded tertentu yang harganya naik itu beneran naik loh gitu. Beneran. Sama perhiasan. Jam tangan dan perhiasan lain kalau brand tertentu dia beneran naik. Tidak bisa dilakukan semua orang karena itu ada bandrol angka yang cukup besar. Tapi ini membuktikan bahwa berbelanja itu tidak selalu buruk. Ketika kita memilih berbelanja untuk brand tertentu yang memang ada kenaikan harganya, buat banyak perempuan, aku banyak banget kenalan perempuan di Jakarta yang dalam tanda kutip, karena aku selalu bilang tetap harus menabung dan investasi itu di produk keuangan. Tapi mereka menabung dalam bentuk barang-barang yang branded, itu ternyata jadi pegangan. Ketika lagi sulit, itu bisa dijual. Ketika pasangannya meninggal, misalnya pernah ada kasus kayak gitu, itu juga bisa dijual. Jadi ini buat contoh aja. Tapi berarti kemampuan kita berbelanja itu penting sekali untuk diasah. Jadi coba lihat-lihat kita tuh belanja barang apa aja. Karena aku tuh pernah ketemu orang yang kayak shopping addict gitu, Sal. Terus waktu itu aku kasih dia tantangan, coba. Jadi dia tuh gini, pergi ke toko apa aja pasti ada yang dia bawa pulang. Pergi ke mall, pasti ada yang dibawa pulang. Jadi kayak shopping atas nama shopping aja, bukan karena memang ada kebutuhan atau ada keinginan. Jadi bahkan nggak ada keinginan, tapi udah refleks beli aja. Waktu itu aku bikin gini, coba lihat ya,
dalam 6 bulan ke depan berhenti shopping dulu, tapi uang yang biasanya dipakai shopping itu disimpan dan ditabung. Dengan cita-cita bisa beli satu tas yang branded. Jadi istilahnya kalau pergi ke mall di Jakarta, dia biasanya shopping tuh di lantai 4, di lantai 5, bikin cita-cita bisa shopping di lantai dasar, aku bilang gitu. Kalau ke mall di Jakarta tuh lantai dasarnya tuh yang branded items gitu. Yes. Oke, katanya gitu. Akhirnya ternyata setelah 6 bulan dia nggak shopping, uangnya terkumpul cukup banyak dan dia beli satu tas branded yang bagus banget. Terus aku bilang, coba sekarang kamu pergi ke mall itu, bawa tasnya, ada nggak pengen belanja lagi? Enggak loh, dia bilang. Karena ternyata semua barang itu jadi kelihatan jelek dibandingin tas aku. Akhirnya ternyata dia punya kendali. Jadi ternyata yang paling susah itu bikin dia punya kendali. Setelah dia lihat value, dia lihat nilai, ternyata uang sebanyak itu kalau disimpan jadi barang yang lebih bagus, yang kalau dijual lagi, kalau yang brand dia belum brand kayak Sally yang bisa dijual lebih mahal sih, belum. Harganya memang turun. Tapi paling tidak kelihatan. Dapat satu brand yang bagus banget, satu, dibandingin 15 tas yang krecek gitu, tau gak? Iya. Itu adalah bagian dari mengendalikan diri. Jadi aku selama ini cuma berpikir ngajarin keuangan itu menghasilkan uang, berbelanja, berbagi sama menabung. Tapi ternyata saat kita bisa mempelajari ini semua, ini juga membantu kita untuk belajar kendali diri, belajar menunggu, belajar mengambil keputusan yang mana ya. Karena sekarang nih tantangannya karena kita hidupnya di dunia Instagram, apa-apa tuh semuanya serba cepet gitu. Padahal ternyata kita butuh tunggu dulu, aku pikirin dulu ya. Nah, emang Mbak, jujur kalau orang-orang yang terdekat sama aku, orang yang mengenal aku, semua bilang Sally itu hemat. Beneran loh, Mbak. Memang aku cuman Liguina yang tahu ya, Sally belanja apa aja. Aku tuh memang orangnya sebenarnya jarang belanja-belanja, ya misalnya kayak belanja-belanja yang nggak penting gitu. Aku tuh belanja tuh nggak pernah yang namanya bawa emosi. Uang untuk beli satu yang bagus gitu kan, Sal? Yes, aku gitu. Jadi kayak sebenarnya kita lebih hemat begitu loh, Mbak. Iya nggak sih? Ya, jadi ini bisa dicoba. Apalagi mumpung lagi pandemi kan, mumpung lagi pandemi banyak banget yang terhemat. Nggak pergi ke mall, nggak pergi nonton, nggak pergi liburan. Nah, uang-uang yang selama ini kepakainya untuk nonton, nongkrong, liburan, itu coba hitung angkanya berapa, coba ditabungin deh. Kamu akan sangat kaget betapa banyak uang dari pengeluaran lifestyle kita yang ternyata angkanya bisa disimpan. Bukannya nggak boleh dipakai ya, boleh aja misalnya cita-citanya pengen liburan ke Labuan Bajo gitu, itu kan agak mahal ya, pakai cruise. Aku kan lihat ya di Instagramnya Sally kan cruise itu kan ya gitu. Aku juga pernah soalnya, dan itu keren banget menurut aku. Dan itu waktu itu aku pergi sama temen-temen, disponsorin, jadi aku belum pernah bawa keluargaku ke sana. Ini ya, kalau selama pandemi uang liburan yang gagal itu aku kumpulin jadi satu, harusnya dalam 2 tahun bisa nih aku bawa satu keluarga ke sana. Boleh loh, karena si bidang pariwisata kita itu kan sekarang lagi nyungsep semua. Semua itu menunggu kalau nanti udah bisa traveling lagi, paling nggak traveling di dalam negeri sendiri. Tapi kita uangnya udah ada apa belum buat traveling itu? Jadi kumpulin dari sekarang untuk tujuan-tujuan paling tidak untuk bisa dukung dunia pariwisata kita untuk kedepannya. Kalau nanti sudah aman, sekarang kan belum aman buat traveling. Tapi nanti kalau sudah aman, yang bisa kita datangin duluan adalah pariwisata lokal dulu gitu. Nah, itu dia pentingnya kita ya kayak saving dari sekarang gitu kan. Kita nggak usah terlalu ya kayak boros gitu kan. Mau apa aja dibeli gitu. Padahal itu cuma emosi semata. Ternyata itu bukan kebutuhan kita. Banyak barang yang akhirnya ngambruk di rumah, menumpuk di rumah, menurut tidak aku terpakai. pandemi kali ini kayaknya satu hikmah yang kita dapatkan adalah kita jadi belajar menahan diri, ya nggak sih? Iya, benar. Karena menahan diri, mengurangi keluar rumah, mengurangi harus belanja, mengurangi banyak banget yang bisa kita lakukan saat pandemi ini untuk mengendalikan diri. Itu jadi belajar, karena buat aku yang paling susah itu ternyata adalah mengendalikan diri sendiri sih. Yes, bener banget. Mbak Wina, ini udah jamnya belum? Udah habis waktunya. Makanya, aduh gimana sih? Orang perasaan tadi baru ngobrol, Mbak, aku baru nanya 1 atau 2 pertanyaan loh. Sedangkan sebentar, saya mau menunjukkan ya. Lihat, ini pertanyaannya udah berapa? Oh no. 13 pertanyaan, tahu nggak? Saya baru memberikan pertanyaan kepada Anda 2. Jadi Anda hutang 11 pertanyaan kepada saya. Siap, nanti kita sambung lagi, Bu. Kebanyakan ngomong. Seru. Jadi buat teman-teman semua, ya kan, sahabat inspirasi, aku udah janji mau bagikan 3 hadiah menarik untuk 3 pemenang, ya kan. Caranya gampang, kalian tinggal komen pertanyaan kalian di
share IG live-nya aku 1000km.official. Nanti aku minta tolong Mbak Wina, boleh ya pilih 3 Ya, penanya nanti yang aku terbaik. cariin. Asik, oke. Siap. Mbak Wina, aduh, masih belum puas ini. Seru. Kita Jadi, sambung lagi ya. Iya, Masya Allah daging banget, berfaedah banget omongannya tuh Alhamdulillah, kan. nuhun pisan. Emang, alhamdulillah. Jadi insya Allah ya kan, nanti kita akan ada part kedua ya Mbak Wina ya, janji loh. Boleh, insya Allah. Insya Allah. Ya, mohon doanya ya kan. Nanti kita supaya akan sinyal umumkan. aman. Ya, Doakan tenang. sinyal aman. Pokoknya kita tuh kalau ngomong pasti seru ya Mbak Wina ya. Alhamdulillah, seru banget. Ya, aku ngucapin makasih banyak buat Mbak Wina khususnya dan buat semuanya sahabat inspirasi yang sudah gabung ya kan. Insya Allah setiap hari 1000km.official akan mengadakan sharing dengan tokoh-tokoh yang sangat menginspirasi. Dan tiap hari juga ada hadiah Mbak Wina biar kita makin semangat untuk belajar. Seru. Dan aku juga mohon maaf nih Mbak Wina kalau ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan ya kan. Ya, Mbak Wina ada sayang. closing statement apa gitu yang buat kita ada Patrick Effendi nonton tuh temen aku. Iya, aduh makanya keren banget ini yang gabung nih, luar biasa, orang-orang pilihan semua ini, orang-orang hebat. Silakan Mbak Wina. Terakhir mau mengajak terutama untuk para perempuan dan bapak-bapaknya juga, beri kesempatan untuk perempuan, kasih ruang untuk perempuan bergerak. Karena menurut aku perempuan butuh ruang supaya dia berekspresi. Mungkin kesannya enggak kok, kita dari zaman Cut Nyak-Din, dari zaman Kartini, perempuan itu selalu dikasih ruang kok di Indonesia. Enggak, sebetulnya banyak sekali batasan yang menyebabkan perempuan ini kurang berkembang. Dia cuma butuh ruangan aja, kasih kesempatannya, dan biarkan perempuan itu membuktikan dirinya bisa jadi apa. Masya Allah, luar biasa banget ya. Makasih Mbak, semangat dan inspirasinya ya kan. Insya Allah ini akan menggerakkan hati perempuan dan sang suami ya kan untuk saling support. Benar nggak sih Mbak, untuk saling support ya kan, untuk kuncinya ada di menggerakkan hati. Tadi kata kunci kita hari ini adalah menggerakkan hati. Menggerakkan hati ya, hatinya siapa yang digerakkan? Suami hati masing-masing suaminya. Iyalah, jangan sampai hati suaminya orang. Mbak, ini ada dari Malaysia. Mbak, ada yang dari Malaysia loh. Masya Allah, barakallah, ya kan? Ya, oke. Teman-teman semua, kalau misalkan teman-teman semua mau tahu lebih banyak tentang finansial, silakan follow IG-nya Mbak Wina. Itu Masya Allah sangat bermanfaat dan banyak banget kelas-kelas ya kan yang bisa kita ikuti dengan materi-materi yang ya menurut aku sih materinya maksudnya bisa gampang dipahami gitu loh Mbak. Jadi kita nggak perlu mikir keras buat mencerna, tapi kita malah jadi enjoy, jadi asik untuk belajar kayak gitu. Oke, makasih banyak Mbak Wina. Nuhun pisan sami-sami. Iya, salam untuk suami tercinta. Terima kasih. Ada sudah lagi main game di belakang situ. Oh, Masya Allah. Sudah membolehkan lagi main game. Iya, sudah membolehkan istrinya sharing dan mensupport dari belakang. Sambil main game. Iya. Oke, Mbak Wina sayang. Sama-sama, love you. Thank you Sali. Bye-bye. Salam buat Ibnu. Waalaikumsalam. Bye.